Setelah itu kita akan membahas bab adzan nanti. Kita sudah sampai pada hadis 174 dalam kitab saya Bulughul Maram 174. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma karena Umar dan putranya Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata, tidak ada salat, maksudnya tidak boleh salat ba'dal fajr, setelah terbit fajar. Al-fajr di sini bukan salat fajar tetapi terbit fajar. Illa sajdatain, kecuali 2 rakaat. Jadi kata-kata sajdatain yang arti asalnya 2 sujud itu maksudnya adalah 2 rakaat, tidak hanya sujud saja. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali Imam Nasai. Dan di dalam riwayatnya Imam Abdul Razzaq, yaitu dalam kitab Al-Musannaf, la salata, tidak ada salat, maksudnya tidak boleh salat ba'da tulu'il fajr, setelah terbitnya fajar, fajar shadiq, illa rak'atail fajr, kecuali 2 rakaat salat sunnah fajar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ada waktu salat, ada waktu di mana terlarang salat kecuali 2 rakaat saja. Maka waktu terlarang salat itu boleh kita katakan ada 6. Yang 5 ini adalah tidak boleh salat sama sekali. Adapun yang ke-6 ini adalah tidak boleh salat kecuali 2 rakaat saja. Yang 5 sudah kita bahas kemarin, pada subuh, kemudian ketika proses terbit matahari, kemudian ketika waktu istiwa, kemudian setelah asar ketika matahari sudah kuning, kemudian ketika proses tenggelam matahari. Nah, sekarang yang ke-6 ini adalah ketika sudah terbit fajar. Ketika sudah terbit fajar boleh salat, tetapi hanya 2 rakaat. Dengan kata lain, tidak boleh salat lebih dari 2 rakaat. Dan ini banyak yang tidak tahu, karena itu perlu disampaikan masalah ini. Kebanyakan orang tahu hanya 5 waktu yang dilarang salat, itu saja. Sementara yang ke-6 ini dilarang salat kecuali 2 rakaat, ini tidak banyak yang mengetahuinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini di dalam lafal Sunan Abu Dawud itu dengan nada perintah untuk disampaikan masalah ini kepada yang lain. Rasul mengatakan, liyuballigh syahidukum ghaibakum, hendaklah menyampaikan orang yang hadir dalam majelis ini kepada yang tidak hadir di majelis ini. La tusallu ba'dal fajr, jangan salat lagi setelah terbit fajar, illa sajdatain, kecuali hanya 2 rakaat saja. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, ini mungkin kekurangan kita para asatid tidak menyampaikan hadis ini. Maka ini sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui, sehingga kita lihat di Indonesia ini sering ba'da subuh ba'da terbit fajar, sebelum qomat subuh, orang-orang salatnya 4 rakaat. 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam lagi. Ketika ditanya mengatakan 2 rakaat yang pertama tahiyatul masjid, 2 rakaat yang kedua adalah qabliyah subuh. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan salahnya orang yang salat setelah subuh. Saya longgar waktunya supaya dapat pahala, saya salat, enggak dapat pahala. Kenapa? Karena salatmu tidak pas waktunya. Demikian juga orang yang salat lagi setelah 2 rakaat padahal sudah terbit fajar, maka dia tidak dapat pahala. Kenapa tidak dapat pahala? Waktunya salah atau salatnya salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Siapapun membuat perkara-perkara baru dalam urusan kami ini, maksudnya urusan agama, sesuatu yang bukan dari agama tersebut, tidak termasuk yang diajarkan oleh Nabi, fahuwa rad, maka dia tertolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk orang-orang yang biasanya salat sebelum subuh 4 rakaat, itu sebenarnya ada solusi. Solusinya adalah dia salatnya cukup 2 rakaat, tetapi diniatkan 2 macam salat. Niatnya tahiyatul masjid dan juga niatnya qabliyah subuh. Seperti ini diperbolehkan memperbanyak niat dalam satu amalan, tidak ada masalah.
Maka Ibnu Sirin berdasarkan hadis ini beliau melarang orang-orang sholat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Kemudian hadis 175, wa mithluhu, semisal hadis ini juga diriwayatkan oleh Daraqutni dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Hadis 176, wa an Ummi Salamah, di sini tertulis Am Salamah, salah nih. Mestinya adalah Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asr, Nabi salat asar. Thumma dakhala baiti, kemudian Nabi masuk rumah saya, yaitu rumahnya Ummu Salamah, istri Nabi. Fa shalla rak'atain, lalu beliau salat 2 rakaat. Ini 2 rakaat setelah asar. Fa sa'altuhu, maka aku bertanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, syughiltu, aku ini disibukkan alias tidak sempat, an rak'ataini ba'da zuhur, dari 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Fasallaituhuma, maka aku pun melakukan salat 2 rakaat tersebut al-an, sekarang, yaitu setelah asar. Qultu, aku berkata, afanaqdihima, apakah kami juga mengganti kedua rakaat ba'da zuhur, idza fatatna, apabila terlewat kepada kami, yaitu apakah boleh kami juga mengganti setelah asar seperti engkau? Qala, beliau mengatakan, la, tidak boleh, alias ini khusus untuk saya. Akhrajahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah bahwasanya hadis ini saya kasih tanda garis bawah, dan ini adalah tanda untuk kitab saya bahwa hadisnya dhaif. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Akan tapi ketahuilah bahwasanya bagian awal dari hadis ini sahih, bahwasanya Nabi pernah tidak sempat sholat 2 rakaat setelah zuhur lalu diganti setelah asar. Ini sahih. Maka sampai di sini bisa dijadikan dalil, karena diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, akan tapi dengan lafal yang lain, yaitu dengan lafal syaghalani. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syaghalani, aku tersibukkan, nasun min Abdul Qais, gara-gara kaum dari Abdul Qais, anir rak'ataini ba'da zuhur, dari 2 rakaat setelah zuhur. Maka diganti oleh Nabi ba'dal asri, setelah asar, rak'atain, 2 rakaat. Ini sahih riwayat Imam Bukhari, hadis pada halaman 121 juz 1. Karena itu boleh kita mengganti salat sunnah yang terlewat, meskipun menggantinya itu adalah setelah asar. Kenapa? Karena setelah asar, sebagaimana sudah pernah kita pelajari, boleh kita sholat sunnah selama matahari belum menguning. Hadisnya nggak usah diulang lagi, hadisnya Ali bin Abi Thalib dalam Sunan Abu Dawud. Nah, sampai di sini selesai masalah. Boleh kita mengganti sholat sunnah yang terlewat setelah asar. Titik. Kemudian tambahan ini, Ummu Salamah bertanya, apakah boleh kami melakukan seperti engkau, mengganti setelah asar? Beliau menjawab, tidak boleh, ini khusus untuk saya ini. Nah, di sini dhaif ini. Sehingga pengkhususan ini untuk Nabi tidak benar. Imam Baihaqi mengatakan ini tambahan dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Imam Baihaqi termasuk ulama mazhab Syafi'i, tetapi beliau tidak ta'assub sehingga beliau mengikuti dalil. Maka di sini karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga boleh kita mengqadha salat sunnah setelah asar. Kemudian hadis 177 diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dari Aisyah, semakna dengan hadis itu, tetapi juga dhaif. Akan tetapi bagian awal dari hadis tadi adalah sahih. Taib, inilah beberapa hadis yang berkaitan dengan salat. Kita sekarang masuk bab baru, yaitu bab tentang adzan. Adzan disyariatkan pada tahun 1 Hijriah. Artinya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ada beberapa riwayat menunjukkan bahwa adzan ini sudah disyariatkan sejak di Makkah, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah disyariatkan setelah Nabi hijrah ke Madinah.
Karena sampai di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam musyawarah kepada para sahabatnya, ini untuk mengajak salat jamaah 5 kali dalam sehari enaknya dengan apa? Ada yang usul pakai trompet, maka beliau mengatakan ini adat orang Nasrani, kita nggak mau ikut. Ada yang usul pakai huk, yaitu dengan dentuman suara dan sebagainya, maka beliau mengatakan ini adat orang Yahudi, maka beliau tidak setuju juga. Ada yang usul pakai api, api dinyalakan di atas menara atau di atas masjid, maka akan kelihatan dari jauh, maka ini bisa mengundang orang untuk azan, untuk salat. Maka beliau mengatakan ini adatnya orang-orang Majusi, maka kami tidak ikut orang-orang Majusi. Akhirnya musyawarah bubar, belum selesai masalah. Abdullah bin Zaid, salah satu sahabat Nabi, beliau berpikir keras bagaimana membuat solusi untuk masalah ini. Maka sampai dia itu tidur, terbawa dalam tidurnya. Dalam tidurnya dia bermimpi melihat seseorang membawa naqus, yaitu trompet. Maka ditanya oleh Abdullah bin Zaid, apakah anda menjual trompet ini? Maka orang itu balik bertanya, untuk apa anda ingin membeli trompet saya? Maka dia mengatakan, saya ingin memberitahu orang-orang dengan trompet ini bahwa salat sudah masuk waktunya. Maka orang ini mengatakan, maukah saya ajari sesuatu yang lebih baik daripada trompet? Maka beliau mengatakan, boleh, silahkan diajarkan. Kemudian diajarkan lafal adzan, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai akhir. Ini dalam mimpi semuanya. Maka ketika sudah bangun tidur salat subuh, dia kemudian menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah hadis 178 yang ada dalam kitab ini. Faqala al-muallif rahimahullahu taala an Abdullah bin Zaid tadi yang mimpi tadi, bin Abdi Rabbih radhiyallahu anhu qala tawafa bi, telah berkeliling kepada saya, wa ana naimun, waktu itu saya sedang tidur. Artinya dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia dikelilingi oleh rajulun, seseorang. Dalam riwayat yang lain dilewati oleh seseorang. Faqala, lalu orang ini mengatakan, taqul, engkau mengucapkan Allahu Akbar. Ini salah ya, Allahu Akbar, maksudnya akbaru. Fadzakara al-adzan, lalu dia menyebutkan azan secara lengkap dari awal sampai akhir sebagaimana yang kita biasa dengar ini. Tetapi bitarbi'it takbir, dengan takbir 4 kali di awal, maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Bi ghairi tarji', tanpa tarji'. Nah, tarji' nanti akan kita bahas. Wal iqamah, adapun qamatnya furada, satu kalimat satu kalimat. Illa qad qamatis shalah, kecuali perkataan qad qamatis shalah, maka ini diulang 2 kali juga. Qala, dia mengatakan, falamma asbahtu, tatkala aku sudah masuk waktu subuh, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpi ini. Faqala, maka Nabi mengatakan, innaha la ru'ya haqqin, sesungguhnya dia itu adalah mimpi yang benar. Maksudnya mimpi dari Allah. Al-hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Sampai di sini dulu, karena bagian setelahnya ini adalah tentang masalah lain, nanti akan kita baca. Hadis ini menunjukkan bahwasanya azan itu adalah bitarbi'it takbir. Takbir bagian awalnya 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa takbirnya itu 2 kali. Akan tapi jumhur atau mayoritas para ulama mengambil takbir yang 4 karena riwayatnya lebih banyak sehingga lebih kuat, lebih masyhur. Dan itulah yang kita biasa amalkan. Takbirnya 4 kali, bukan 2 kali. Kemudian di sini ada istilah tarji'. Azannya adalah bi ghairi tarji', tanpa tarji'. Definisi tarji' adalah mengulangi syahadatain dengan suara yang keras setelah mengucapkannya dengan suara yang tidak keras. Itu namanya tarji'. Dan itulah azan yang biasa kita kumandangkan tanpa tarji'. Sehingga setelah Allahu Akbar selesai 4 kali, kemudian syahadatain langsung dengan suara keras.
Nanti pada hadis yang lain akan kita temukan bahwasanya azan itu disunnahkan dengan tarjih, yaitu setelah Allahu Akbar 4 kali, kemudian syahadatain diucapkan tapi dengan suara yang tidak keras, suara yang cukup didengar oleh ahli masjid tetapi orang-orang luar tidak mendengar. Setelah itu diulangi lagi syahadatain tapi dengan suara yang keras sebagaimana takbir tadi. Dan ini adalah satu sunnah Nabi yang sudah lenyap di Indonesia ini. Jarang yang melakukan tarjih, padahal tarjih adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang azan itu boleh tanpa tarjih sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid ini sahih, dan juga azan boleh dengan tarjih sebagaimana hadisnya Abu Mahdurah dan itu juga sahih. Ya, maka dalam hal ini mukhayyar, kita disuruh memilih, pakai tarjih boleh, tanpa tarjih juga boleh. Tetapi saya meyakini bahwa untuk kita sekarang ini di Indonesia tarjih lebih afdal. Kenapa? Untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tanpa tarjih semuanya sudah tahu, tapi dengan tarjih, nah ini adalah tidak banyak yang tahu. Maka nanti kalau antum azan silahkan dipraktekkan supaya tidak lupa bagi semuanya. Prakteknya, jadi setelah Allahu Akbar keras, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suaranya biasa begini. Kemudian keraskan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Seperti biasanya. Maka ahlul masjid mendengar enggak ada masalah. Tapi orang yang jauh tidak mendengar karena tidak keras. Tidak usah dimatikan mic-nya, enggak apa-apa. Karena kalau jaraknya agak lama, mungkin kalau orang luar malah mengira itu lupa, padahal nggak lupa. Maka kalau ada suara ringan sedikit-sedikit kedengar, nggak ada masalah. Baik, kemudian kita ambil satu faedah yang lain, bahwasanya mimpi tidak bisa dijadikan dalil, karena setelah mendapatkan mimpi azan ini tidak langsung Abdullah bin Zaid mempraktikannya, tetapi disampaikan dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Nabi mengatakan, innaha la ru'ya haqqin, mimpimu adalah mimpi benar sehingga silahkan diamalkan ini azan. Nah, maka pengamalan azan itu bukan berdasarkan mimpi, tetapi berdasarkan sabda Nabi, innaha la ru'ya haqqin. Sehingga seandainya ada di antara kita mimpi, kemudian dalam mimpi diberitahu, untuk sekarang tahun 2019 silahkan azan ditambahi hayya ala khairil amal, seperti orang-orang Syiah, misalnya mimpi seperti itu. Nah, itu mimpi tidak bisa dijadikan dalil. Saya tadi mimpi hayya ala khairil amal, enggak, karena kita tidak menyampaikan kepada Nabi dulu. Perlu kita sampaikan dulu kepada Nabi. Kalau Nabi mengatakan ini mimpimu benar, silahkan diamalkan, tapi kalau tidak maka jangan diamalkan. Maka hayya ala khairil amal itu bukan sunnah Nabi SAW, itu adalah sunnahnya orang-orang Syiah. Tapi memang saya jujur bahwasanya Ibnu Umar itu juga menggunakan hayya ala khairil amal sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik. Tapi untuk sekarang nggak usah dilakukan, karena itu sudah menjadi syiarnya orang-orang Syiah, sehingga kalau kita melakukannya nanti kita akan tertuduh sebagai orang-orang Syiah. Kemudian kita lanjutkan, wazada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan fi akhiri qissati qauli Bilalin, fi akhirih, dalam akhir hadis ini, qissata qauli Bilal, kisah perkataan Bilal, fi adhanil fajr, di dalam adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Hadis ini perlu kita jelaskan secara lebih terperinci, karena kalau kita hanya membaca hadis ini saja kita akan salah paham, mengira bahwasanya untuk adzanul fajr alias adzan subuh disunnahkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum, padahal tidak begitu. Karena itu jangan membaca hadis ini saja kemudian langsung praktek nanti subuh menggunakan as-salatu khairum minan naum, enggak benar. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar adalah di dalam hadis-hadis yang lebih lengkap disebutkan bahwasanya azan yang ada as-salatu khairum minan naum itu adalah pada azan subuh yang pertama. Perhatikan kalimatnya. Dari Abu Mahdurah, ini hadis riwayat Imam Nasai. Dia mengatakan,
aku adzan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Mekkah. Wa kuntu aqul, dan aku mengatakan, fi adzanil fajril awwali, pada adzan subuh yang pertama. Kita tahu bahwasanya adzan subuh ada 2 kali. Adzan subuh sebelum waktu supaya orang persiapan untuk bangun. Adzan subuh setelah masuk waktu, yaitu adzan subuh yang mengajak orang untuk datang ke masjid. Nah, di sini as-salatu khairum minan naum itu ternyata fi adzanil fajril awal, pada adzan fajar yang pertama, yaitu adzan subuh yang sebelum masuk waktunya. Itu diucapkan hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Imam Nasai. Karena itu praktik yang benar untuk as-salatu khairum minan naum bukan pada adzan subuh, tetapi pada adzan malam. Adzan malam itu sebutannya di dalam hadis adalah adzanil fajril awal, adzan subuh yang pertama. Sehingga jangan praktekkan as-salatu khairum minan naum pada adzan subuh. Selesai masalah. Kemudian kita lihat banyak orang yang as-salatu khairum minan naum diletakkan pada adzan subuh. Bagaimana ini? Apakah kita ingkari? Apakah kita tarik bajunya kalau dia mengucapkan as-salatu khairum minan naum pada adzan subuh? Enggak. Karena para ulama memang dalam masalah ini berbeda pendapat. Bahkan Syekh Ibnul Baz, meskipun dia madhabnya adalah madhab Hambali atau madhab lebih mengacu kepada hadis, tetapi dalam hal ini beliau sesuai dengan madhab Syafi'i dan yang lain-lainnya, bahwasanya as-salatu khairum minan naum diucapkan pada adzan subuh. Kenapa? Karena adzanil fajril awal, adzan subuh yang pertama ini beliau maknai adalah adzan subuh yang pertama, yaitu adzan itu. Karena adzan subuh itu punya 2 adzan, yaitu adzan dan qamat. Adzan subuh yang pertama adalah adzannya, adzan subuh yang kedua adalah qamatnya. Jadi mereka yang mengartikan as-salatu khairum minan naum untuk adzan subuh juga tahu kalau ada hadis ini. Akan tetapi mereka memahami kata-kata al-awwal ini bukan adzan yang pertama, yaitu sebelum masuk waktu, tetapi memahami yaitu adzan adalah adzan. Adzan yang pertama adalah adzan, adzan yang kedua adalah qamat. Dan pendapat ini masuk akal karena adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Baina kulli adzanaini salatun." Di antara setiap 2 adzan ada salat. Nah, kata-kata 2 adzan ini maksudnya adalah adzan yang pertama yaitu adzan dan adzan yang kedua yaitu qamat. Maka qamat disebut adzan masuk akal. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat tetap saja as-salatu khairum minan naum ini adalah diucapkan pada adzan sebelum masuk waktu subuh. Kenapa? Mari kita lihat secara nalar. Setelah secara dalil kita bahas, sekarang kita bahas secara nalar. Kalau kita mengajak orang untuk salat subuh ke masjid, kita mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka orang akan mengatakan ya sudah, berarti enggak wajib untuk datang karena hanya lebih baik saja. Maka ini tidak tepat kata-kata as-salatu khairum minan naum untuk adzan subuh yang mengajak orang ke masjid. Lebih tepatnya untuk membangunkan orang untuk salat tahajud. Seolah-olah kita mengatakan salat yang akan menyebabkan engkau istirahat di dalam jannah dengan nyaman, salat malam yang menyebabkan engkau istirahat dalam jannah dengan nyaman, itu lebih baik daripada tidur yang merupakan istirahat sebentar di dunia. Pilih mana? Istirahat di dalam jannah dengan nyaman, atau istirahat di dunia dengan bantal guling tapi hanya sementara, berapa menit saja itu. Lebih mending kita bangun salat tahajud jam 3 sampai jam 4, 1 jam, akan mendapatkan istirahat yang lebih nyaman di dalam jannah daripada kita hanya istirahat 1 jam di atas muka bumi ini yang tidak ada fadilahnya sama sekali. Baik, maka untuk pengamalan silahkan as-salatu khairum minan naum pada adzan malam, bukan adzan subuh. Hadis 179, Wali bin Khuzaimah an Anasin qala, Anas mengatakan,
minas sunnah, termasuk sunnah Nabi, idza qala al muadzin, apabila seorang muadzin mengucapkan fil fajri, dalam fajar, hayya 'alal falah, qala, dia menambahkan as-salatu khairum minan naum. Ini hadisnya juga sahih, tetapi penjelasannya sama seperti tadi, yaitu untuk adzan malam. 180 an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahu al-adzan, bahwasanya Nabi mengajari Abu Mahdhurah akan adzan. Fadzakara fihi, lalu dia menyebutkan di dalam hadisnya tersebut at-tarji', adanya tarji'. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walakin, akan tetapi, dzakara takbir, dia menyebutkan takbir fi awwalihi, di awalnya, marrataini faqat, hanya 2 kali saja. Dan ini derajatnya juga sahih, ya. Sahih rawahu Muslim. Karena itu dari hadis ini kita ambil pelajaran, disunnahkan untuk melakukan tarjih di dalam adzan, karena sahih dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Mahdhurah radhiyallahu taala. Para ulama mengatakan, kenapa Abdullah bin Zaid tidak disuruh tarjih oleh Nabi, sementara Abu Mahdhurah disuruh tarjih oleh Nabi? Abu Mahdhurah ini muadzin kota Mekah. Abu Mahdhurah ini awalnya adalah pemuda nakal yang dia mengejek adzannya Bilal. Bilal ketika disuruh adzan oleh Nabi ketika Fathu Makkah, maka ada pemuda-pemuda yang nakal, mereka yang mungkin baru saja masuk Islam atau mungkin belum masuk Islam pada waktu itu, mendengar adzan mereka menirukan adzan dengan lagak mengejek adzannya Bilal itu. Maka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang pemuda tadi dipanggil semuanya. Kemudian ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa tadi orang-orang ini yang menirukan adzan, suaranya paling kencang tadi siapa? Semua orang menunjuk kepada Abu Mahdhurah. Maka Abu Mahdhurah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diajari adzan, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disuruh untuk menjadi muadzin kota Mekah. Maka setelah itu Abu Mahdhurah menjadi muadzin kota Mekah, dan dia sama sekali tidak benci kepada Islam setelah itu, malah suka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia senang diberi jabatan sebagai muadzin. Dan ini salah satu trik dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat cerdas. Orang-orang yang mengejek kepada Islam malah didekati sehingga dia bisa menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini maka masuk akal kalau Abu Mahdhurah disuruh untuk tarjih, karena dia baru saja masuk Islam, syahadatain belum menancap dalam hatinya, maka dia disuruh untuk tarjih supaya syahadatain lebih menancap dalam hatinya. Maka dia disuruh mengulangi sampai 2 kali. Syahadatain dibaca sendiri, setelah itu syahadatain dibaca dengan suara yang keras supaya lebih menancap dalam hatinya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini disebutkan bahwa riwayat ini menyebutkan takbir pada awal hanya 2 kali. Ini karena hadisnya sahih, maka kalau dipraktekkan juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali aja. Setelah itu langsung syahadatain, nggak ada masalah. Akan tapi lebih afdalnya kita mengambil riwayat yang 4 kali, karena riwayat 4 kali itu lebih sahih atau lebih masyhur dan lebih banyak daripada yang takbirnya hanya 2 kali. Tapi seandainya 2 kali maka boleh, sah, karena juga hadisnya sahih. Warawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5, fadzakaruhu murabba'an, mereka menyebutkan takbirnya 4. Jadi yang menyebutkan takbir hanya 2 kali ini lebih sedikit, sementara al-Imam khamsah, Imam 5 menyebutkan takbirnya 5 kali. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini akan kita bahas hadis-hadis setelahnya pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Sisa waktu bisa kita gunakan untuk tanya jawab, baik berkaitan dengan materi atau secara bebas. Monggo.